Saya doakan yang jawaban salam yang paling kencang mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa kallim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala aw 'ilmun wa muta'allimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, al-mukarramuna wal muhtaramun. Yang pertama yang saya hormati dan muliakan, Ibu Hajah Sadilah MPD selaku pembina Yayasan Al-Rayyan Cordoba Ibu. Kemudian Haji Ahmad Sugito MPD selaku CEO Yayasan Al-Rayyan Cordoba. Kemudian Bapak Andi Puspora Harjo Eskom selaku pelaksana harian Yayasan Al-Rayyan Cordoba. Bapak Kadisdik Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Taurat Tabrani MPD yang sudah berangkat menuju keperluan selanjutnya. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau dilancarkan Allah. Kemudian Bapak Bantu Tamam MPD, Direktur Cordoba 1 dan 2, Bapak Irfan Komaruddin Hakiki MPD, Direktur Cordoba 3 dan 5. Kemudian Bapak Kepala Sekolah Cordoba 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dewan Guru STT Cordoba 1 sampai 6, pengurus komite yang tidak ketinggalan di mana-mana, selalu eksis. Saya doakan mudah-mudahan semua ibu-ibu komite selalu salihah. Amin. Ibu-ibu yang kuat buat anak-anaknya. Amin. Pokoknya kalau nggak ada ibu-ibu komite tidak seru. Beserta jajarannya, ada jajarannya. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu selalu kompak, selalu sehat. Amin. Sehingga ibu-ibu bisa menemani anak-anak dalam belajar di SDT Cordoba ini, insyaallah. MC Rakisul Jalasa, mudah-mudahan kalian berdua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selalu disebut biar adil ya. Pertama-tama mari kita awali acara halal bihalal. Halal bihalal artinya apa? Halal bihalal. Jangan sampai nanti ada acara lanjutan haram biharam.
hanya ada di Indonesia sebetulnya istilah. Di Indonesia saja. Halal bihalal. Yang halal dengan yang halal. Kalau di luar-luar, di Timur Tengah, istilah halal bihalal tidak ada. Silaturahim ada, silatul ukhuwah ada, tapi halal bihalal cuma ada di Indonesia. Tapi tidak masalah. Yang pasti adalah tujuannya kita berkumpul dalam rangka silatul ukhuwah. Ini namanya silatul ukhuwah, tidak silaturahim sebenarnya. Karena silaturahim itu untuk orang-orang yang satu kerabat semua. Kumpulan keluarga besar, bapak, ibu, anak, cucu, ponakan, sepupu itu silaturahim. Tapi kalau seperti ini namanya adalah silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan di antara kita semua. Mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, alladzi jama'ana fi hadzal makan. الذي جمعنا في هذا المكان وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الرحمن. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, dan pertemuan ini tidak akan terlaksana tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Tidak akan terjadi pertemuan kita pada pagi hari tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas dasar kebetulan. Mohon maaf, jujur, Bapak Ibu guru, apakah masih ada yang suka mengatakan kata kebetulan? Jujur, Ustaz, kebetulan anak saya sekolah di sini. Pernah gitu? Ustaz, kebetulan saya ngajar di sini. Kebetulan kita ketemu di sini. Sebenarnya yang tepat itu kebetulan atau ketentuan, jawab. Ketentuan atau kebetulan? Bahasa Arabnya gimana? Bapak Ibu Ustaz, Ustaz, qadarullah. Apa Bapak Ibu? Jadi kalau masih ada yang mengatakan sedikit-sedikit kebetulan ini, seperti kita tidak beriman kepada rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Saya tanya ibu-ibu, ada yang sudah menikah? Ada. Sudah punya anak ya? Guru-gurunya ada yang belum menikah? Kok yang ngomong kenceng yang udah nikah ya? Bu, yang saya tanya yang belum nikah. Ibu bapak udah punya anak tadi. Yang belum nikah, guru-gurunya, ustaz-ustaznya saya doakan mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Bapak ustaz-ustaznya ada yang belum nikah? Banyak juga. Saya doain mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Cuma jangan banyak milih-milih. Ada satu ungkapan begini, jika kamu mencari jodoh yang sempurna menurutmu, maka kamu tidak akan menikah selamanya. Setuju nggak? Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Bapak Ibu, ibu-ibu ketemu suaminya kebetulan apa ketentuan? Bisa kebetulan anak saya 10. Mantap nggak tuh? Kebetulan aja anaknya 10. Gimana kalau niat? Bisa saya pakai kalau suami kebetulan di jalan. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas dasar kebetulan. Semuanya qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu. Kenapa kita bisa bertemu pagi hari ini? Qadarullah. Kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Jadi mulai sekarang katakan qadarullah, ganti kata kebetulan itu. Siap? Insyaallah siap?
yang berhak kita puji, yang maha terpuji. Kita tidak pantas sebenarnya dipuji. Allah lah yang maha terpuji. Kita bisa dipuji oleh orang lain karena bukan kita yang paling terhormat. Setuju? Kita ini bisa dipuji oleh orang lain karena aib kita ditutupi oleh Allah. Kita bisa dihormati karena ada yang menghormati kita. Setuju nggak? Kenapa ada orang yang menghormati kita? Karena Allah menutup aib kita. Sekiranya Allah membuka semua aib-aib kita, maka kita tidak akan dihormati. Maka alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ustaz-ustazah lebih senang dipuji apa dicela? Ibu komite, ibu-ibu senang dipuji apa dicela? Allah Akbar. Ibu-ibu komite kalau dipuji senang, kalau dicela tidak senang. Kalau ibu dipuji dapat pahala nggak? Kalau dicela, jadi mau saya puji atau saya cela? Ibunya mau rugi, maunya dipuji, terus dapat pahala. Pokoknya kalau dipuji, kembalikan pujian kepada yang maha terpuji, Allah Subhanahu. Jadi kalau dipuji, ibu-ibu komite terlihat cantik hari ini. Alhamdulillah, ustazah-ustazahnya saya lihat cantik semua. Kok diam aja? Dengan senyum-senyum begitu, harus alhamdulillah. Ustaz-ustaznya, para asatidz saya lihat semuanya masya Allah ganteng semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nah, saya tanya nih, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu cinta nggak sama Nabi? Ibu-ibu cinta nggak sama Nabi? Bapak-bapak, para asatidz, mohon maaf, cinta nggak sama Nabi? Ustaz, mohon maaf kalau ditanya harusnya malu. Kita coba lihat kita dalam surah Al-Qaf ayat 18. Dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita melainkan akan terus-terus diawasi oleh dua malaikat Allah, raqibun 'atid. Raqib sebelah mana? Kanan. 'Atid sebelah mana? Raqib mencatat amal, 'atid mencatat amal. Mohon maaf, lebih sering bikin sibuk malaikat yang mana? Ibu. Raqib atau 'atid? Raqib ya. Ketika ibu-ibu sholat, kita semua sholat, Allahu Akbar, yang nyatet siapa? Di tengah perjalanan sholat, tiba-tiba ibu keinget jemuran. Pernah ibu-ibu? Aisyah Indonesia itu. Kalau kita ketika sholat ingat jemuran, ingat apa itu, maka yang akan mencatat berikutnya adalah malaikat. Ya. Jawab semua. Apakah kita cinta Nabi Muhammad SAW? Melebihi dari anak dan orang tua kita? Melebihi dari anak dan orang tua kita? La yu'minu ahadukum, katanya tidak dikatakan beriman di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi, sampai aku lebih dicintainya daripada anak dan orang tuanya. Masya Allah. Sallu ala nabi. Ibu-ibu cinta nggak sama suaminya? Ibu komite yang kencang, cinta nggak?
Ikhlas Ustaz. Iya. Saya tanya sama ibu-ibu komite, lebih cinta suami atau Allah? Ini kalau ada suaminya senang. Jawab ibu-ibu komite, lebih baik kehilangan Allah atau suami? Ibu-ibu komite harus mewakili semua. Menjadi contoh bagi usaha yang belum menikah juga ini. Lebih baik kehilangan suami atau kehilangan Allah? Enggak, gimana sih kok? Suami itu pasti mati enggak? Pasti. Kalau suami ibu mati, masih ada siapa? Pilih Allah apa suami? Lebih baik kehilangan suami karena Allah atau kehilangan Allah karena suami? Lebih baik kehilangan suami karena ibu soleh banget. Masya Allah. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi dari anak-anak kita dan orang tua kita. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah bertemu sebelumnya. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ustaz, apakah kita sebelumnya bertemu Nabi Muhammad SAW? Belum. Ibu-ibu komite cinta sama Nabi? Pernah ketemu? Kok bisa? Ibu cinta sama suami udah biasa, karena ibu sering ketemu sama suami, dekat dengannya, ya kan? Kemudian bisa bertemu setiap hari. Tapi kalau ibu-ibu sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bertemu sebelumnya, kok bisa cinta? Nah, makanya ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, lastu bihusni syahadati abadi. Kalian belum dikatakan sahabat terbaikku. Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Ustaz-ustaz, mohon bantu saya. Umar bin Khattab, siapa lagi yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Dikatakan sama Nabi belum menjadi sahabat terbaik. Kenapa? Kata Nabi gini, kalian sekarang mencintaiku, kalian percaya kepadaku karena kalian dekat denganku. Kalian masih bisa melihatku, sedangkan mereka umatku setelah kalian akan mencintaiku tanpa melihatku. Mereka itulah sahabat-sahabat terbaik. Bapak Ibu, para asatidz, kita dianggap Nabi sahabat-sahabat terbaik beliau, yang bisa mencintai beliau tanpa melihatnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani Allah iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini dalam rangka halal bihalal, para asatidz, guru semua, saya tidak akan berpanjang lebar dalam tausiah saya, hanya ingin menyampaikan beberapa ayat ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Saya doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, para asatidz, ustadzat, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan Allah kemampuan untuk memberikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita semuanya, insyaallah anak didik. Karena saya pribadi dulu pernah menjadi seperti ustaz dan ustazah juga, pondok pesantren modern. Mungkin di sini juga ada yang ustaz-ustazah yang jebolan pondok pesantren. Bagaimana kita dulu
Teman saya baru sehari kabur, nggak betah. Biasa di laundry, mandi di kali. Di sana kita dididik, kita diminta untuk mengajar. Dan masya Allah, tabarakallah-nya, alhamdulillah, luar biasa ujian yang kita dapatkan. Karena ternyata orang-orang Baduy itu kalau belajar gitu kan, tidak sama seperti kita yang ada di sini. Anak SMA tumpal narokol bedok bahasanya. Pas saya lihat, kok golok dibawa ke bawah, Ustaz, taruh di meja itu bawah. Waduh, saya bilang gimana posisinya gitu kan. Ketika saya ingatkan dia sedikit emosi, dia sudah mau narik goloknya, Bapak itu luar biasa. Muncullah bahasa mereka itu kadek siap kuai. Ustaz mau dikadek, waduh bagaimana urusannya. Makanya luar biasa kalau kita sampaikan dengan cara kita pendidik, bukan dengan cara pendekatan gitu ya, sosial, itu susah. Luar biasa ujian kita ketika itu mengajarnya. Tapi alhamdulillah kita ikuti, kita temani, kita jadikan sahabat. Apa yang disampaikan oleh kepala dinas kita itu benar. Ternyata ketika kita dekati bagaimana kebiasaan mereka, alhamdulillah setahun saya kuat di pojokan itu. Alhamdulillah saya bisa mengajarkan ilmu Allah kepada mereka sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan saya baik dengan mereka semua. Bahkan ada orang Baduy yang sampai hafizul Quran, hafal Al-Quran. Oh, di luar banyak teman-teman saya, masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di Cordoba semua diberikan Allah kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita semua, insya Allah. Pahalanya gede. Kata Nabi begini, ala inna dunya man'unatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan seisinya ini man'unun ma fiha, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia dan seisinya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Apa yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mawala, dan apa amalan apapun yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang paling penting apa? Al-alim wa muta'allim. Selama ada orang yang mau belajar ilmu, orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan, dan ada yang mengajarkan ilmu agama, insya Allah dunia dan seisinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adanya ustaz-ustazah di Cordoba ini, selama antum semua sabar mendidik anak-anak kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dunia kita semua akan dijaga oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Komite memasukkan anak-anaknya kepada Islam, sekolah Islam seperti Cordoba ini, tujuannya apa ini? Tujuannya apa? Agar supaya anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang saleh. Ibu-ibu ya, saya tanya ibu komite, ibu-ibu komite mau nggak diangkat derajatnya oleh Allah di surga? Yang kencang, mau nggak? Ada hadis ibu, inna rajula la turfa'a darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Allah, anni li hada, kenapa engkau angkat derajatku ya Allah? Apa alasan Allah ketika itu? Dzalika bi istighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu untukmu di dunia. Bu Komite, istighfar anak-anak ibu bisa mengangkat derajat ibu di surga. Gimana kalau ada yang hafal Quran? Kenapa ibu masukkan anak-anaknya ke sekolah Islam Cordoba atau Islam yang lain? Kenapa? Agar supaya derajat kita diangkat oleh Allah di surga nanti, insya Allah. Makanya ada ustaz-ustazah ini kita bersyukur kepada Allah. Kita selalu doakan selama ada mereka di dunia ini, ada mu'allim
seorang ustaz, asatidz, ustazah, insya Allah itu anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidz dan hafidhah insya Allah. Kita doakan semua yuk, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya saleh dan salihah. Ada yang hafal Quran, insya Allah ya. Mau nggak ibu-ibu? Mau nggak ibu anaknya yang hafal Quran? Mau nggak? Mau nggak anaknya ada yang hafal Quran? Kalau kita kan, saya panggil kalau usia kita ini kan istilahnya PAUD ya Bu ya. Tahu PAUD nggak Bu? Pendidikan anak usia lanjut. Saya di jamaah di BSD banyak tuh jamaah ibu-ibu serius belajar tahsin tilawah Al-Quran. 10 orang, 15 orang di depan saya belajar Al-Quran, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Beneran beda besar-besar ya ketika kita mengajarkan, mohon maaf PAUD ibu-ibu, cara mengajarkan PAUD. Tahu PAUD kan? Pendidikan anak usia. Anak-anak PAUD itu kan kalau diajarkan insya Allah cepat, betul. Kalau PAUD, saya pernah ngajar di BSD Mas Al-Aqsa, nanti Mas. Ibu-ibu sapu dikumpulin tiap Jumat ngaji untuk belajar. Masya Allah tuh. Jadi tiap Jumat jam 2 dikumpulin para pekerja sapu ngaji, pulangnya dikasih sembako, mantep tuh. Udah gitu, emak-emak baru belajar ngaji. Bisa tolong ajarkan makharijul huruf. Tapi kan namanya ibu-ibu sapu kan ada yang sudah pensiun, ada yang sudah lansia, betul. Itu mau ngajarin huruf hijaiyah luar biasa. Itu lidah ketemu gigi, apa kata ibu? Kagak punya gigi. Sudah hilang gigi. Itu nggak biasa. Tetapi semangat mereka luar biasa dalam belajar. Makanya ibu-ibu, mari kita doakan mudah-mudahan sekolah SIT Cordova 2 ini ya, kedepannya selalu diberikan Allah keberkahan insyaallah. Pengajarnya semua, guru-gurunya, pimpinan-pimpinannya semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi cerita Kepala Dinas dengan Kepala Ketua Yayasan bahwa ada beberapa sekolah swasta besar banget sekarang akan ditutup karena permasalahan di dalamnya. Dan ingat bahwa segala sesuatu itu saya bilang tidak terjadi tanpa izin Allah. Terakhir, salah satu anak jamaah saya kontak saya, Ustaz tolong cari pengacara yang keren. Kenapa? Anak saya sekolah di salah satu sekolah difitnah dan saya tidak terima. Saya akan tutup Ustaz itu. Serius, saya nggak mau. Beberapa hari yang lalu saya kontak Tangerang juga. Tolong carikan pengacara terbaik. Wah, luar biasa. Ibu sekolahnya di mana namanya? Di sekolah ini saya tadi sebutkan. Kenapa? Anak saya difitnah begini, padahal anaknya tidak. Terus gimana? Tolong Ustaz bawa pengacara yang terbaik di sini. Waduh, saya bilang. Ternyata sekolahnya besar kalau itu. Maka saya bilang, waduh, kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Dan ini semua ujian dari Allah Subhanahu. Makanya kedepannya Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, kita semua harus benar-benar menyerahkan segala urusan kepada siapa? Allah Subhanahu. Insya Allah. Pokoknya jangan khawatir, kita semua akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mengajar, kita membantu mencerdaskan anak-anak kita karena Allah Subhanahu. Insya Allah ya, mudah-mudahan SIT Cordova 1 sampai berapa tadi? 6 kedepannya semakin baik, semakin bagus, menjadi sekolah swasta Islam teladan insya Allah untuk sekolah-sekolah yang lain. Asalkan ibu-ibu komitenya juga mendukung, kompak. Ya Bapak Ibu ya, ada supaya anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Di sini tadi
bahasa Arab sama Inggris dipraktekkan di sini. Anak-anak dipraktekkan nggak ibu di sana? Di sini dipraktekkan ya. Masya Allah. Dulu jadi ingat tadi ada riset jelasan. Saya dulu di pondok pesantren modern ya. Jadi ingat dulu ada acara muhadharah ya. Muhadharah itu kan acara kita belajar ceramah. Cuma public speaking ya. Ternyata ketika itu ceritanya, saya kan ketika itu jadi mudabir. Ada tuh senior, bu ibu tahu nggak? Ibu dia itu ceramah di depan adik-adiknya tuh, junior. Dia menggunakan intonasinya luar biasa. Adik-adiknya juga manut aja tuh. Adik-adikku yang saya cium, tai semua. Adik-adikku yang saya hormati semua. Terus adik-adiknya, iya Pak. Orang takut sama senior. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu. Atau tidak ciptakan jin dan manusia. Manusianya ke dia, jinnya ke adik-adiknya, iya. Dulu begitu. Teman saya, mohon maaf, teman saya gara-gara salah intonasi politik sama ibu-ibu, intonasinya kebalik. Dia menerangkan bahwa ibu-ibu, anjing, babi itu haram untuk dimakan. Dia kebalik intonasinya, ibu-ibu anjing, babi itu haram untuk dimakan. Udah emosi dulu. Makanya benar ya, cara mengajak anak-anak itu luar biasa Bapak Ibu. Intonasi itu mempengaruhi. Setuju nggak? Kalau kita memuji seseorang dengan bahasa yang indah, tapi dengan suara yang lantang, masih enak. Ganteng, mau kemana kamu ganteng? Coba kalau ibu bahasanya nggak sopan tapi halus, boleh nggak? Oh kamu goblok, kamu kok goblok ya? Jangan gitu lah goblok. Anak-anak kita itu terkadang membaca bahasa, melihat benar. Insya Allah ya, ustaz di sini insya Allah lah, paling ahli di dalam menemani anak dalam belajar insya Allah. Terkadang anak-anak itu yang kita ambilkan hatinya dulu, setuju nggak bisa lah. Iya, kalau anak-anak kita sudah dekat dengan kita, insya Allah pelajaran itu mudah. Ini praktek saya dalam mengajarkan anak-anak belajar Quran misalnya. Serius, orang saya ngajar, saya orang ke rumah ngajarin anak saya, siap dulu. Lah anaknya kan lagi main mobil-mobilan. Ustaz bisa nggak tunggu setengah jam? Allah. Terus gimana deh? Saya mau belajar mau main mobilan dulu. Gini aja deh, saya bilang. Mobilannya mainin aja, tapi sampai dengan Ustaz ikutin. Siap nggak? Siap Ustaz. Mobil apa tuh? Mobil Jeep Ustaz. Coba majuin sambil ucapin kho. Oh mantap. Mundur lagi. Coba maju mundur. Ternyata bagus. Ternyata begitu Bu kalau ngajarin anak-anak. Oh saya bilang begitu. Kalau saya bilang ini, tahu mainannya, dengerin Ustaz ini. Insya Allah ngomong ke orang tua, jangan pakai Ustaz itu lagi. Nah besoknya saya ngajar lagi anak-anak umur 4 tahun. Saya praktekkan maksudnya ini kan, bacaan makhrajul huruf itu harus bagus kan Bapak Ibu ya, Ustaz-Ustaz saya. Saya praktekkan ke anak itu kan dengan benar. Besok anaknya nanya ke mamanya, "Ma, Allah itu begini bukan?" Mamanya kan pusing. Udah berhenti sama Ustaz Oji. Ilmunya ketinggian buat kamu. Ganti Ustaz yang biasa-biasa aja. Mama pusing ditanya mulu. Ya tahu. Saya di WA, Ustaz mohon maaf ya, ngajarnya berhenti dulu. Anak saya mau belajar yang biasa-biasa aja dulu. Nah bagaimana urusannya? Makanya saya bilang orang tua itu mohon maaf harus apa adanya kepada anak. Setuju nggak Ibu? Nah, mama nggak bisa. Mama nggak bisa ngaji. Maklum dulunya mamanya kerja. Makanya kamu jangan kayak mama. Kamu harus lebih soleh ya.
lebih pintar ngajinya. Siapa ibu ngomong gitu? Siapa ibu? Bapak-bapak juga sama. Kalau ada bapak-bapak yang sepuh, tahu anaknya pulang dari pesantren, tetap mau jadi imamnya. Pesantrennya kan udah hafal Quran dia, tapi kata bapak udah bapaknya jadi imam. Ya udah kata anak, udah gitu baca Al-Kafirun muter-muter. Wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana 'abidu ma'abadtum wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana. Itulah hukum-hukumnya. Makanya tolong dong, Bapak mohon maaf, dalam agama kita syarat menjadi imam itu kan bukan karena tua, udah nikah atau belum. Setuju nggak? Ilmu. Setuju, betul nggak Ustaz? Pertama kan aqra'uhum kitaban, yang paling pandai bacaan Qurannya siapa? Walaupun anak itu masih di bawah usia bapaknya, tapi udah balik ya. Bapaknya usia 40, anaknya 15 tahun, tapi pintar ngaji anaknya. Siapa yang lebih berhak ngaji jadi imam? Anaknya. Kita mau dari Allah, Bu ya, Pak Ulama. Baca surah, apa tuh Bu? Baca surah Ati, lari kemana-mana. Summa radadna asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Sering gitu-gitu jadi Ustaz juga, mereka jadi imam begitu, karena jadi imam muter-muter. Al-Bayyinah apalagi itu? Al-Bayyinah atau Al-Bayyinah? Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Perasaan khairul bariyah udah 2 kali. Jujur Bu, kalau tarawih kemarin sebenarnya ayatnya panjang apa pendek? Udah saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ibu deg-degan enggak dengar itu? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Kemarin Ramadan aku ya Masya Allah Tabarakallah. Depan rumah 23 rakaat, 11 sholat, 11 rakaat, nyari yang mana? Walaupun jauh kan, udah saya takut. Insya Allah ustaz-ustaz udah bangga di sini. Ustaz-ustaz di sini mau enggak? Kalau ada 11 1 juz siap enggak ustaz-ustaz? 11 rakaat 1 juz siap enggak? Siapa Pak? Teman saya cerita nih di Mesir dulu 2008 dulu. Di dekat kontrakan kita, bukan mes ya, apartemen kita, 11 rakaat 1 juz, 11 sholat 11 rakaat 1 juz. Kita itu kan rewel. Teman saya enggak, saya mau di sini aja. Biar afdol. Silakan. Kita udah pulang dari Rabi'atul Adawiyah. Dia di Masjid Nadi Syabab. Kita pulang melihat teman baru 5 rakaat. Terlima itu. Dia berdiri di belakangnya. Pas pulang, gimana? Kok kalian lagi makan? Udah kelar kok. Bagian saya udah habis. Kelamaan. Besok ikut saya ikut kamu deh. Di sini nggak kuat saya. Tuh, jangan dipaksakan ke ibadah itu. Makanya sesuai kemampuan kita aja. Boleh nggak di tarawih itu atau jamaah itu kita sholat jamaah itu melihat tempatnya, boleh atau tidak? Melihat masjid yang kita inginkan boleh atau tidak? Boleh. Makanya jangan disamakan antara kita dengan orang Arab. Orang Arab ibadahnya insya Allah sudah terlatih. Ya kan? Kalau kita kan luar biasa, dengerin imam mau kelar aja udah senang. Wallahu bima ta'maluna alim. Harapan kita kan Allah. Ternyata nambah lagi kesel Bapak Ibu.
ilmu dulu sebelum kita melakukan amalan apapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat berjiwa sosial ketika beliau menjadi imam sekalipun. Pernah Ustaz-Ustaz mendengar suatu riwayat begini, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi imam sholat subuh, dan ketika itu beliau membaca 2 surah terpendek dalam Al-Quran. Ustaz-Ustaz tahu 2 surah terpendek dalam Al-Quran apa Ustaz? Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Ibu pernah pakai 2 surah ini? Allah. 2 surah andalan kita. Aduh. Inna a'tainaka. Mantap. Hafal banget sih. Fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Mantap. Lancar ya. Baru rakaat keduanya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, di ketika itu ibu bapak, ustaz-ustazah menjadi imam dan membaca surahnya Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Biasanya lagi panjang nggak? Nabi biasanya panjang kalau sholat subuh itu. As-Sajadah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Mulk. Ketika itu Nabi cuma Al-Kautsar sama Al-Ikhlas kan? Berarti bapak itu kalau Al-Kautsar sama Al-Ikhlas sunnah Nabi dong. Sama kayak Nabi dong. Seneng dong. Lah kalau kita kan tiap sholat, Nabi makanya kejadian itu saja peristiwanya. Lah kita tiap sholat kan? Ditanya itu sama sahabat Nabi, 5 qasartal ayat, 5 jawazta ya Rasulullah. Kenapa engkau pendekkan ya Rasulullah? Tahu jawabannya Bapak Ibu? Sami'tu buka as-sabi. Saya telah mendengar ada tangisan bayi. Saya mendengar ada tangisan bayi di belakang saya, dan saya pikir ada ibu yang sedang ikut sholat bersama kita semua, maka saya pendekkan ayat saya. Masya Allah. Nabi itu luar biasa jiwa sosial. Berarti kalau jadi imam, Ustaz mohon maaf, lihat jamaah. Kan ada imam yang assalamualaikumnya mau nangis. Kenapa? Enggak ada jamaahnya sih. Tinggal 10 orang aja, 6 orang semuanya. 5 di antara yang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada mana ulang kan? Allah. Kan insyaallah ya. Jadi intinya hikmah dari cerita ini, kita selaku ustaz dan ustazah harus bisa melihat bagaimana anak didik kita ini harus seperti apa. Makanya kalau kita dulu di Mesir itu ada istilahnya ahwalul mad'uwi, keadaan orang-orang yang didakwahi. Contoh, saya di BSD mengajar ibu-ibu tukang sapu, itu ternyata nggak bisa bahasanya ketinggian. Kalau kita menggunakan bahasa tinggi di hadapan mereka, mereka tidak paham. Ibu kita harus konsisten. Kata mak tukang sapu, nah kita konsisten. Serius. Ketika itu saya rubah tuh. Oh, berarti ini caranya harus mengikuti bahasa mereka. Jadi pas saya datangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mak? Sehat mak? Sehat mak? Sehat Ustaz. Gimana keluarga sehat? Sehat. Dikit-dikit itu senang. Ternyata memang yang mohon maaf, orang-orang yang kita dakwahi itu tidak semuanya sama. Orang-orang yang kita ajarkan ilmu itu tidak semuanya sama. Betul kan kepala dinas jadi Masya Allah tabarakallah ya. Intinya adalah kita harus benar-benar apa ya, sabarlah di dalam mendidik anak-anak kita ini. Khususnya ibu yang al-madrasatul ula, sekolah yang paling utama, yang pertama itu adalah di sini apa di rumah? Ibu-ibu, di sini apa di rumah? Jadi kalau anak-anaknya nanya kepada ibu tentang pelajaran, ibu nggak bisa jawabnya apa? Tanya aja sama ustaznya, tanya aja sama ustaznya ya. Mama nggak paham, boleh gitu kan? Ada dia disekolahkan ke sekolah Islam dan bahasa Arabnya gundul. Manggillah saya, Ustaz ke rumah, siap.
Ini anak saya nanya mulu tentang bahasa Arab. Terus gundul lagi. Gondrong aja susah. Bapak itu tahu mau gondrong kan? Kan gondrong itu yang berharokat ya. Yang berharokat aja susah saya bacanya bisa. Kadang salah. Apalagi memaknainya. Ini sudah gundul lagi. Nah ini terkadang termasuk apa ya? Kesusahan Bapak Ibu. Jadi wali murid yang basic yang umum, anaknya disekolahkan ke sekolah Islam, dikasihkan beban bahasa Arab yang gundul seperti itu, bingung. Akhirnya ibunya itu manggil Ustaz untuk les di rumahnya. Nah ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa anak-anak kita juga perlu diberikan pengetahuan yang luar biasa agar supaya mereka bisa memahami semua yang disampaikan oleh kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan SIT Cordova bisa menjadi al-madrasah terbaik, insya Allah swasta terbaik, agar supaya anak-anaknya, adik-adik kita semuanya menjadi anak-anak yang selain berilmu juga beradab. Nah, saya pernah ngisi di Depok, ini contoh nih, real. Saya ngisi di Depok, pas sholat zuhur, saya sudah sholat sunnah kemudian zuhur, pas ada iqamah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu anak SMA ngomong doa. Gua jadi imam udah dilihat siapa? Ngomong gua jadi imam udah lu aja. Allah Akbar. Ya udah saya memaham aja. Lagi saya juga tamu di situ kan, pengisi acara gitu kan. Saya bilang kok begini sih? Seharusnya seperti apa tuh? Ada ustaz, tafadhol gitu kan. Ini mah kalau benar, udah siapa jadi imam? Lu aja dulu, gua ya. Nah, gua nggak lihat. Tuh hati-hati Pak. Ternyata memang ada akhlak ini juga luar biasa. Saya tanya sama Bapak Ibu Ustaz dan mohon maaf, adab dulu atau ilmu? Mohon maaf, ada nggak orang berilmu tapi tidak beradab? Ada nggak orang yang beradab tapi ilmunya sedikit, tapi lebih enak dilihatnya? Orang yang berilmu tapi tidak beradab, gimana ya? Ada nggak orang yang berilmu dan juga beradab? Makanya kalau kita hanya berilmu saja dalam penyampaian tablignya pun, insya Allah bisa dilihat. Ada nggak, mohon maaf, seorang alim menyampaikan tausiahnya bahasanya kasar? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Bagaimana menurut Bapak Ibu semua besar-besar? Yang diperbolehkan dalam agama kita bahasa yang kasar atau suara yang lantang? Boleh nggak bersuara lantang? Coba ibu-ibu besar-besar yang kenceng, takbir. Lemes amat sih kok. Takbir. Boleh tidak? Ini kalau ada orang ceramah bahasanya kebun binatang, aduh nggak seperti itu. Ya kayak gitu kan bikin nggak nyaman betul Bapak Ibu. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan. Nabi kita itu dalam berdakwahnya semuanya bahasanya itu halus, lembut, menyentuh dan tidak menyakiti. Kan begitu kalau Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ya saya doakan ustaz-ustaz di sini semua berhati mulia. Tuh saya kencengnya itu komito. Jadi ibu-ibu kaum itu mau ustaz-ustaz di sini itu semuanya berhati mulia, berhati sabar, insya Allah. Ibu-ibu juga harus memiliki hati yang lapang. Kalau anaknya dibentak sedikit ustaz-ustaznya, boleh atau tidak ibu-ibu kaum itu? Ustaz siapa? Boleh nggak kalau ustaz-ustaznya suaranya agak sedikit keras tapi bahasanya bagus, boleh? Ibu-ibu mau nggak anaknya jadi imam Masjidil Haram?
Mau banget ya? Nih, ibu-ibu komite, kenal tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais? Tahu nggak? Ibu ketemu di mana? Ketemu di mana? Pasar modern. Itu loh kalau di Makkah tuh emang gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah dengar nggak? Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan khas banget tuh. Kalau kita dengar itu, oh berarti Abdurrahman As-Sudais. Ibu tahu nggak? Beliau itu diangkat menjadi imam Masjidil Haram dari kalangan masyarakat biasa. Kenapa beliau jadi imam Masjidil Haram? Karena doa ibunya ketika kesel. Emaknya nyapu depan rumah, ngumpulin sampah. Abdurrahman As-Sudais ini terganggu. Akhirnya sampahnya terurai lagi, disapuin lagi, terurai lagi. Kesel ke ibu? Ibunya kesel ke ibu? Ngomongin, ya Abdurrahman As-Sudais, kalau kamu melakukan ini terus, ibu doain sekalian kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi nggak sekarang? Ibu jujur kalau kesel doanya bagus nggak? Insya Allah ya Ustaz Mas semua kan pada saya murid. Insya Allah doanya Ustaz pernah nggak kesel? Jujur sama saya. Ustaz pernah kesel nggak sama anak murid? Pernah kan? Bisa nggak ketika kita kesel itu lontarkan bahasa doa yang bagus? Ustaz doain kalau kamu begini terus nih Fatih. Ustaz doain mudah-mudahan kamu hafal Quran sekalian. Tuh begitu. Bisa nggak ibu? Ibu, kamu sama kayak bapak kamu. Selesai 11-12 itu. Kamu tuh, ibu-ibu tuh kalau kesel nih, jelek ke suami. Juara 1, ibunya siapa? Tuh, mama begitu. Pokoknya yang lawan ibu-ibu mah gak akan. Nah, setuju Ustazah? Kalau setuju nanti jadi ibu sih. Ustazah tahu nggak ibu? Saya kalau ada ibu-ibu naik motor depan saya berikan jarak 100 meter wajib. Orang tiba-tiba saya kiri belok kanan sih. Ini mau kemana mama? Mau kemana nih? Saya kiri kok nyondok ke kanan nih. Pasti tanya, Ma, kok begitu? Namanya juga ibu-ibu. Selesai. Tapi saya salut sama ibu-ibu komite. Kenapa? Ibu-ibu itu Ustaz, mohon maaf, kita kan laki-laki, kita sekarang sedang mengangkat seorang ibu. Ibu-ibu itu bisa melakukan pekerjaan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Ya bisa aja kan ibu? Nih dengerin, kaki kiri kan ngais kanan, tangan kanan menggoreng, telinga teleponan. Untuk kaki ngepel itu bisa. Sama ibu-ibu kamu. Terus jadi ibu yang tua. Siap ibu-ibu? Halo? Lagi ngapain? Goreng kerupuk. Terus nyais kanan. Terus teleponan sama kamu. Allah. Ibu-ibu yang paling mulia di dunia ini siapa? Siapa lagi yang kedua? Yang ketiga siapa? Yang keempat? Ibunya berapa? Bapaknya? Nggak banyak ya? Ibunya berapa tadi? 3. Bapaknya? Bapaknya 1. Ustaz setuju nggak Ustaz? Jangan kalau mau berani. Saya ini sampai sekarang, kalau saya pribadi sih 1 aja. Betul nggak Bu? Ayo kalau mau ini cari, ibu kan masih jalan begitu sih Bu. 1 aja pendamping Maya, 1 di sini,
pengajar, ustaz, ustadzah gitu ya, harus benar-benar menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih. Tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita dengan sebaik mungkin, serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, insyaallah pahalanya buat usaha-usaha gede insyaallah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas usaha-usaha dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Serius. Makanya kita ini adalah pahlawan tanpa apa? Bener kan? Pahlawan tanpa. Kemarin saya diundang ke pondok pesantren. Pimpinan pondok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Haji, siap tadi ke pondok kasih ceramah Islam Arab. Datang saya ke pondok di podium panggung. Itu ustaz yang dulunya marahin saya di bawah saya. Ustaz, ya Allah, dulu saya diajarin, sekarang saya yang ceramah. Kaku loh Bapak Ibu. Kaku. Aduh, gemeteran deg-degan. Waduh, di bawah ini ustaz-ustaz saya semua dulu nih. Waduh, yang streng-streng dulu kan. Waduh, sekarang saya bilang, Masya Allah, tabarakallah. Itulah saya bilang ya, saya bisa seperti ini itu karena ada beliau-beliau itu. Saya doakan, kita doakan semua ya, guru-guru kita semua yang masih hidup dan yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah yang masih hidup, Allah berkahi sisa usia mereka semua. Amin. Kurang kenceng nih. Emang udah punya guru apa semua ini? Kita kan jadi guru, ada guru juga. Betul ya? Kita jadi guru, ada guru kita juga ini. Dan harus kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma dari tadi nih ya, ibu komite nih, coba. Amin. Coba sekarang ibu komite ikutin Ustaz, ikutin saya. Waladdallin. Amin. Kok tadi kalau begitu ya? Tadi nggak gitu. Yang benar mana? Nggak gitu tadi. Ini kayaknya waktu terawih bisa jebolan terawih cepat kayaknya. Allah boleh. Tuh kan? Tesis saya tulis gini, tesis saya. Atharul qiraati fi ta'addudil ma'ani. Pengaruh bacaan terhadap perubahan makna. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf kawan. Kalau kita salah mencontohkan anak ikut atau tidak? Mohon maaf, di TK sekolah sono bukan di sini. Wal asri innal insana lafi khusri. Itu kayak ngerasa apa sih? Iyalah, serius satu-satu mohon maaf. Dibiarin lagi. Wal asri. Itu kenapa ini nada-nada begitu? Karena ada usaha-usaha iman yang ngomongin dia kita ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kayak enak Ustaz. Boleh enggak dipanjangin di mana tuh? Qul huwallahu ahad. Hati-hati mak. Mohon maaf Ustaz saya, ini kejadian. Jadi saya suruh membenerin anak yang sebelumnya salah itu susah. Mohon maaf, benar nggak Ustaz bahasa Arab itu beda dengan bahasa yang lain? Beda. Setuju nggak? Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat eksklusif. Setuju nggak? Mohon maaf, ada nggak Ustaz yang namanya Jamal di sini? Nggak ada. Di Indonesia ini ada nggak yang namanya Jamal? Ustaz, mohon maaf, Jamal artinya apa Ustaz? Ontak. Ibu komite saya kasih tahu. Jamalun artinya apa Ustaz? Mohon maaf, bantu saya ontak. Kalau panjang ini Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Al-jamal keindahan. Mohon maaf, selama ini manggil bapaknya itu Jamal atau Jamal? Yang kami hormati Bapak Jamal. Bapak
Ibu lagi kalau sholawatan, oh ya zaman, ya zaman, onta, itu kan panjang. Ibu-ibu itu sering ada improvisasi, apalagi ibu-ibu pengajian majlis taklim. Kalau sholawatan ada improvisasinya. Tola'al badru alaina, la la la. Itu kan nolak kedatangan Nabi lah. Tola'al badru alaina, coba hati. La la la. Masa ditolak Nabi kita tak? Bermama ada, bermama. Pas saya tanya, paham nggak artinya? Kagak. Tuba liman wa'amana bi. Istri nggak mata amat sholawatan paham tuh? Entuh. Bu, hati-hati. Kalau yang pendek dipen, kalau panjang dipan. Ibu-ibu doa setelah baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan. Tuh, kenapa banyak orang pendek sih? Wa rahmah. Boleh kan? Ustaz tuh kasih tahu Ustaz. Mama Ustaz kagak enak. Wa rahmah. Orang pendek gimana enaknya? Wa rahmah. Coba artiin kalau adanya pendek. Amin. Surah kecil di sana. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada di situ tuh. Wa hadzal baladil amin. Al-balad apa? Negeri. Al-amin yang aman. Baladil amin, negeri yang aman. Jadi kalau amin artinya mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Aman ya Allah, aman. Aman. Ya sudah langsung. Coba alihnya dipanjangkan 1, 2, 3. Amin. Maknanya perkenankan dan kabulkan doa hamba. Jauh atau tidak? Jauh. Kalau bahasa Inggris dipanjang pendeknya berubah makna nggak usah besar. Bahasa Inggris I am you. Berubah nggak maknanya? Apalagi sudah aing diikhfain lagi aingnya. Berubah makna nggak? Nggak bisa. Ngomong Indonesia coba. Saya bicara. Berubah maknanya nggak? Bangga nggak jadi orang Islam? Jawab. Bangga nggak punya Al-Quran bahasa Arab? Bangga atau tidak? Mohon maaf, tidak semua bisa baca Quran kalau tanpa ilmu. Setuju nggak? Sangat eksklusif Al-Quran itu. Masya Allah. Maka tadi ada yang khatam saya berapa kali? Saya tanya, bergerak nggak bibirnya? Ada nggak orang baca Quran nggak bergerak bibirnya? Alhamdulillah khatamnya. Saya tanya itu baca Quran apa Quran? Ada lagi. Tenang saja. Lagi ibu di komputer dulu biasa. Ada lagi orang sholat bu, bibirnya nggak gerak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi kalau sholat bergerak ke jenggotnya. Sahabat pernah mengatakan bahwa Nabi itu kalau sholat dari belakang sangat bergerak jenggotnya. Kenapa? Sholat senyum-senyum. Yang tidak boleh tidak bergerak dua ibu-ibu. Pertama, sholat sama ngaji Quran wajib bergerak. Siap?
Itu ya. Jadi intinya adalah amin yang benar coba. Mudah-mudahan sekolah Cordova ini semakin maju. Mantap. Jangan awas. Itu baru panjang pendek. Ini ada makhluknya. Di Serang, mertuanya kiai, mantunya orang biasa. Jamaah ada tuh mertuanya jadi imam. Wallahualim. Si mantu ini jawab ini. Ditekan tuh alifnya sama dia ya. Harus tegurkan bawah, tegurkan tengah. Habis sholat dipanggil di sini. Gimana tadi? Lekor amat ainnya. Itu kan alif, bukan ain. Kalau ain kan maknanya berubah. Tahu kan maknanya Ustaz? Satu tahun kan? Itu amin berapa? 2 tahun. Mau nggak? Ya Allah panjangkan usia saya. Amin 2 tahun. Ya Allah mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Cepat amat kuat. Bahasa Arab mohon maaf bahasa Arab. Makanya ustaz-ustazah insya Allah ya. Ustaz-ustazah Cordova insya Allah menjadi ustaz-ustazah terbaik insya Allah. Kasih tahu anak-anak, pendekin. Kita dulu ngaji sama ustaz di kampung nih. Itu pendekin. Apa berpenggaris ceplok. Pendekin ya. Kalau sekarang dibikin pulang. Betul nggak? Nah, seperti itu karena ini penting sekali. Karena anak-anak kita tuh kadang nih kalau TK dari TK PAUD TK terus dia benar, insya Allah kedepannya semakin benar, insya Allah bagus. Nah, kayak tadi tuh doa keluar doa mau itu belajar, doa masuk kelas, misalkan doa apa itu harus tepat nadanya. Jangan sampai ada yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, akan berubah maknanya semua. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ada lagi nih ceritanya. Di Serang itu kalau tahlilan nggak? Bapak Ibu Ustaz tahu tahlilan nggak di sana? Itu kiainya kalau zikir kan awalnya kan santai bagus. La ilaha mantap. La ilaha dibisikin pakai lemes ditambahin amplopnya. Oh siap. Itu kenapa tiba-tiba dari lancar jadi kenceng? La ilaha itu namanya jadi pendek kan? Mohon maaf ustaz-ustazah, elam kalau pendek sama panjang maknanya berubah atau tidak? Kalau panjang la artinya apa? Kalau pendek litaki benar-benar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid atau la syadid. Ada imam yang namanya inna 'adzabi la syadid. Artinya sesungguhnya azabku. Kalau panjang, bayangkan. Kenapa digoyang-goyang begitu? Enak aja Ustaz. Hati-hati ya. Makanya ulangnya dipanjangin apa pendekin kalau la ilaha illallah. Panjangin, kalau pendek apa artinya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Hati-hati. Ada tuh yang aja di BPSD. Asyhadu an la ilaha. Ini mana? Asyhadu an la ilaha. Bahaya enggak? Harusnya gimana? Asyhadu an ilaha. Ditekan enggak ini? Ditekan atau tidak Ibu? Coba la ilaha. Gara-gara penekanan mana berubah kan? Contoh, saya ngisi ngajarin satu keluarga tilawah Al-Quran. Tahsin tilawah Quran. Kan ada tuh. Ada yang tahsin Al-Quran, ada tahsin tilawah Al-Quran.
ustaz-ustaz yang kita ambil. Kalau tahsin Al-Quran artinya apa? Memperbaiki Al-Quran. Boleh atau tidak? Al-Quran sudah benar belum? Kenapa diperbaiki lagi? Saya sempat berdebat sama teman saya, dia bikin buku tulisannya tahsin Al-Quran. Boleh nggak saya bilang tengahnya ditambah tilawah? Tahsin tilawatil Quran. Yang kita dengerin bacaannya kekurangan. Bisa dipahami insyaallah? Yang kita tahsin tilawahnya kekurangan. Al-Quran sudah benar, tilawahnya yang acak-acakan. Kita benerin. Maka mulai sekarang tambahkan tahsin tilawah Al-Quran. Fahim cum insyaallah ya? Nah, jadi gitu ya. Satu keluarga, ibunya menggunakan mushaf, anaknya menggunakan mushaf, bapaknya gadget. Pak, mushaf, tag aja deh. Oke. Pernah nih Pak? Coba ibu tekan. Ketika itu katanya fadol, sama lam. Bolnya tasydid. Fadol. Coba ibu tekan fadol. Adiknya tekan fadol. Bapaknya nggak mau tekan. Tekan Pak. Fadol. Ditekan fadol. Suruh makan susah amat. Fadol. Kenapa? Orang tasydid nggak ada. Di aplikasi itu tasydidnya hilang. Coba sih mesti ada aplikasi. Mana aplikasi terkenal lagi kan? Waduh, Ustaz kok nggak ada tasydidnya? Kan cuma tasydid, bahasanya kan cuma tasydid. Ibu bapak tahu gara-gara tasydid berubah maknanya. Contoh, ibu-ibu contoh, Ustaz salah, mohon koreksi kalau salah. Jalasa sama jalasa beda. Asal katanya, jalasa duduk artinya. Ditekan lamnya, jalasa mendudukkan. Setuju kan? Pak, kok bisa begitu? Bapak download dari mana? Dari Play Store gini. Sekarang saya tanya sama ibu, kalau download Al-Quran di Play Store banyak macamnya. Coba ketik Al-Quranul Karim, banyak macamnya. Bapak ibu yakin gak itu benar semua? Mohon maaf, tahu gak orang Yahudi itu seperti apa? Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Kebiasaan orang Yahudi adalah merubah Al-Quran dari tempatnya semestinya. Bisa nggak mereka punya uang banyak miliarder? Tolong bikin aplikasi rubah isi Al-Quran. Ini berapa miliar? Bisa? Mungkin di situ kan banyak macam-macam itu. Pertanyaannya bisa nggak kita mendeteksi benar atau tidak semua isi Al-Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau download Al-Quran, lihat-lihat tuh mana yang terbaik, insya Allah ya. Nah, agar supaya anak-anak kita sekarang kan juga kan gadget banget, makanya harus diperhatikan semuanya. Jangan sampai nanti kita salah download aplikasi sehingga kita ke depannya terjerumuskan. Ya, nauzubillah ini ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Udah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah mari kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah. Gimana aminnya? Mantap tuh amin sekarang. Ya gitu, jangan cepat-cepat alifnya karena akan berubah maknanya. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita, anak-anak didik kita yang ada di Korea semua ini kelas 1 sampai di sini teh SD ya. Terus SD, SMP, Allah Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Lengkap di sini semua ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang belajar di tempat ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan akhlak mereka karimah semuanya. Itu aja doanya ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita ini ke depannya berilmu tapi tidak beradab. Karena adab lebih di atas ilmu. Para sahabat Nabi itu mempelajari adab lebih lama daripada mempelajari ilmu. Serius. Para sahabat Nabi itu, ulama-ulama kita itu mempelajari adab. Bahkan ini, saya lebih suka duduk bareng syekh guru-guru saya daripada saya harus berjam-jam nyoret. Kan ada tuh yang kalau di kampung kan belajar nyoret.
daripada berjam-jam harus teori. Kenapa? Karena ketika duduk dengan kiai, dia perhatikan kiai cara duduknya, dia perhatikan kiai ketika minum. Saya praktekin dulu ya. Dulu dibuka lagi. Ya kan, Bu? Jadi kalau kita duduk dengan orang-orang soleh itu, kita akan melihat bagaimana caranya dia minum. Nah, seorang kiai itu kan Ustaz, kalau minum kan tangan apa? Terus sebelum minum, makasih ingetin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Ada cerita di masjid dulu, senior-senior kita pada makan semua. Ada senior satu, udah, tolong pimpin doa. Doanya mantap Pak, habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minan nar. Kita kan semua ngerti ya, dokter juga ada juga dokter-dokternya. Boro-boro amin istighfar mah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minan nar. Astaghfirullahaladzim. Kok ada istighfar yang kenapa minan nar? Harusnya apa? Lupa. Makanya saya bilang kalau kita baca doa itu harus diperhatikan ya. Karena ada doa-doa itu yang apa ya, mutasyabihat. Seperti Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan. Di mana sana? Warzuqna ijtinabah. Satu ittiba'ah, yang satunya ada tuh Pak Kiai lupa kali. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Karena maknanya ngomong apa? Kenapa? Karena enggak paham. Makanya saya bilang harus diperhatikan semua ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti doanya ada lagi atau saya semua di sini? Misalnya. Ada yang dari yang lain. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Untuk saya pribadi juga, untuk Ustaz-Ustazah semua, mudah-mudahan ada yang bisa diambil insyaallah. Intinya adalah mari kita jadikan SIT Cordova ini sebagai tempat kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi insyaallah. Ketika Ustaz-Ustazah melihat suatu saat nanti ada lulusan dari sini menjadi orang yang sukses, insyaallah kita semua ada apa ya? Ada bangga ya? Bangga nggak Ustaz-Ustazah kalau ada muridnya juara MTQ internasional? Bangga ya? Itu dulu murid saya, sekarang jadi Korea internasional. Masya Allah. Keluaran mana? SIT Cordova. Luar biasa insyaallah ya. Mudah-mudahan semakin berprestasi ke depannya. Sekolah ini semakin maju insyaallah. Dengan dukungan semuanya, dengan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon izin saya lanjutkan perjalanan karena harus ke rumah sakit ya. Anak kurang sehat. Mohon doanya mudah-mudahan ananda kami ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ketua Yayasan, Ibu Pembina, Bapak Direktur Ustaz, para ustaz-ustazah. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah datangnya dari saya pribadi, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada nama wahiyatum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.